Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, di dalam sebuah kitab Nasail bil Ibad, Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menyampaikan, di Ibrahim bin An-Nahrawi radhiyallahu mengatakan sebagai berikut, innama halaka man halaka qablakum bi thalathin khisalin. Sesungguhnya penyebab penyakitnya rusaknya manusia itu disebabkan karena tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama apa? Rusaknya disebabkan manusia itu menjadi rusak. Yang pertama adalah bifudulil kalam. Terlalu banyaknya bicara. Terlalu banyaknya ngomong. Kenapa 2 tahun yang lalu Allah memberikan kita ujian dengan wabah yang begitu banyak? Karena di dalam Al-Quran surat Yasin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti di mana manusia itu dikunci oleh Allah mulutnya, yang bicara yang pertama itu adalah wa tukallimuna aydihim. Yang akan bicara itu adalah tangannya. Makanya manusia itu salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu disebabkan karena lisannya. Kenapa Allah menciptakan 2 telinga kita agar kita menjadi pendengar? Kenapa Allah menciptakan 1 mulut? Karena sesungguhnya 1 mulut ini aja membahayakan buat diri kita. Makanya Ramadan sebenarnya mengajarkan kita supaya bifudulil kalam, agar tidak banyak bicara. Semakin kita banyak bicara maka akan semakin menyakiti orang lain. Orang kalau sudah tersakiti hatinya karena ulah kita, makanya sudah cukup bagi kita wabah penyakit. 2 tahun yang lalu kita kena corona itu termasuk bagian daripada wa tukallimuna aydihim. Nanti di hadapan Allah nih tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Buat apa tangan ini digunakan? Buat apa tangan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang biasanya memfitnah orang lain dengan HP-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan berita-berita tentang hoax, dikirimkan, dapat dari grup, dikirimkan lagi ke grup lain, maka dosanya akan ditanggung oleh penanggung yang pertama, pengirim pertama. Makanya Islam dikenal dengan fatabayyanu. Ketika mendapatkan sebuah berita-berita yang tidak nyaman, berita-berita yang belum akurat, berita-berita yang belum tentu benar, makanya Islam mengajarkan kepada kita fatabayyanu. Maka bertabayunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung menjustifikasi orang. Perlunya di dalam Ramadan ini bifudulil kalam. Allah ngajarin kita supaya mulut ini jangan terlalu berbicara. Imam An-Nahrawi juga mengatakan apa? Bifudulil ta'am. Terlalu banyak makan. Orang kalau sudah banyak makan, tentu dia akan susah untuk beribadah kepada Allah. Orang kalau sudah perutnya dalam keadaan kenyang, tentu dia akan susah untuk menangkap ilmu. Karena apa? Sesungguhnya ketika bifudulit ta'am, dia terlalu banyak makan. Sama hari ini kenapa Ramadan ada di kita? Karena ingin mengetes manusia supaya agar makan porsi kita yang tadinya pagi, siang, sore, sebelum kita masuk pada bulan suci Ramadan. Paginya kita sudah sahur jam 3:30 atau jam 4, maka kita puasa, maghribnya kita harus buka. Yang terakhir para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bifudulil manam. Yang ketiga penyakitnya manusia itu disebabkan karena apa? Terlalu juga banyaknya tidur. Orang kalau sudah banyak tidur, makanya Ramadan nanti mengajarkan kepada kita tuh, jangan mentang-mentang puasa itu sebagai puasa itu kan ibadah. Tidurnya orang beribadah itu berilmu. Jangan lantas kita tidur mulu dari pagi sampai zuhur. Zuhur sholat, tidur lagi. Ini termasuk bifudulil manam, terlalu banyak tidur. Jangan. Ibadah kepada Allah. Jadikan setiap bentuk ibadah kepada Allah kita ini sebagai bentuk kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 poin ini saja bisa kita ambil. Janganlah terlalu banyak bicara. Orang yang banyak bicara dan akan menyakiti perasaan orang lain. Makanya banyaklah falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik,
haruslah dia diam dan tidak banyak bicara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.